Ting Chen, ibuku sekarat. Aku mohon padamu, bisakah kamu menyetujui uangku dulu? Lin Wan. Apa aku pernah bilang? Selagi aku kerja, jangan telepon soal yang gak penting. Minta uang ya minta uang aja, banyak alasan. Pengajuanmu sudah disetujui Schumann, jangan terus-terusan, aku sibuk. Perawat, cepat. Ranjang 502. Biaya operasi Lin Cuifang, aku bayar sekarang. Tolong segera jadwalkan operasi. Uangnya kurang. Di kartu cuma ada 138,5. Mana mungkin? SMS-nya jelas bilang 30.000 won Korea. 30.000 won. Cuma 100 lebih. Ibu Lin, kondisi pasien memburuk drastis. Harus segera dioperasi. Apakah biaya operasi sudah dibayar? Dokter, uangnya ada masalah. Aku akan segera melunasi. Tolong, selamatkan ibuku dulu. Ibu Lin, ini tidak sesuai aturan. Lagi pula suamimu. Bukankah dia CEO Grup Zhou? 30.000 baginya. Bahkan tidak cukup untuk sekali makan. Sebaiknya kamu segera hubungi dia. Baik, aku akan segera telepon. Ting Chen, uang itu salah transfer. Kamu. Pak Zhou sedang mandi. Ada keperluan mendesak, Nyonya? Schumann, aku mohon, biarkan Ting Chen angkat telepon. Ibuku sekarat. Aku benar-benar butuh uang. Uang itu salah transfer. Minta uang? Ajukan melalui proses OA. Oh iya, pengajuanmu yang lalu sudah kutolak. Detailnya tidak jelas. Jangan lupa. Lengkapi rincian harga satuan obat. Tepat per tablet, ya. Gimana? Aku harus melalui proses persetujuan. Tenang. Sebentar kok. Pengajuan pinjaman Anda telah ditolak. Alasannya, jumlah terlalu besar, perlu melengkapi rincian biaya, tepat sampai harga satuan obat. Operasinya belum dilakukan. Di mana aku bisa dapatkan rincian harga satuan? Maaf. Dokter, apa katamu? Jika tidak segera dioperasi, kemungkinan pasien selamat tidak besar. Boleh aku menemuinya? Bu, aku di sini, tidak apa-apa. Uangnya segera sampai, benar, segera bisa dioperasi. Setelah sembuh, kita pulang. Wan. Bu, jangan bicara, simpan tenaga. Setelah operasi baru kita bicara, ya. Wan, jangan mengorbankan dirimu demi aku. Wan, jaga dirimu baik-baik. Ibu sayang kamu. Tidak, Bu, jangan pergi. Aku segera mengumpulkan biaya operasi. Kamu berjanji akan melihatku bahagia. Bu. Ibuku meninggal. Karena 138. Karena 3 tahun ini, kesombonganku. Zhou Ting Chen, kita bercerai. Ting Chen, biaya kemoterapi ibuku untuk siklus berikutnya, biaya kemoterapi, kata dokter harus dibayar. Ah, Kak Lin Wan. Bulan ini, sudah yang ketiga kalinya Anda meminta, kan? Ting Chen, perusahaan kita akhir-akhir ini, arus kas sedang ketat. Bagian keuangan baru saja mengeluh padaku, mengatakan penarikan dari rekening pribadi terlalu sering, pembukuan hampir tidak seimbang. Sekretaris Shu, itu uang kemoterapi ibuku. Aku tidak memakainya untuk hal sembarangan. Kemoterapi? Lin Wan, ibumu sebenarnya sakit apa? Kenapa selalu minta uang? Tidak ada habisnya. Apa kau menggunakan uang ini untuk membantu kerabatmu yang miskin? Aku menganggapmu istri, tapi kau menganggapku ATM. Zhou Ting Chen, bagaimana kau bisa berpikir begitu tentangku? Aku istrimu. Karena kau memaksa minta uang, maka kita lakukan secara resmi. Jangan langsung cari aku lagi, lalui proses OA. Setiap jumlah uang tuliskan penggunaannya, lampirkan bukti, diperiksa dulu oleh Schumann, lalu aku putuskan tanda tangan atau tidak. Ini lebih teratur. Bahkan beli air mineral harus laporan padamu? Ini juga untuk membuatmu belajar bagaimana menjadi Nyonya Zhou yang layak. Ini yang ibuku dengan napas terakhirnya menyuruhku temukan. Juga selama 3 tahun ini, yang paling ku sesali, tidak segera membukanya. Malam ini Schumann datang makan, bahas detail proyek baru. Kau siapkan, jangan pasang muka masam, mempermalukan keluarga Zhou. Dulu aku sabar, karena ibuku masih hidup, dia butuh uang. Tapi sekarang, dia mati di dalam sistem persetujuan OA itu. Mati karena 138. Zhou Ting Chen. Aku tidak perlu sabar lagi.
Bu Zhang, makasih ya. Aku bawa wagyu favorit Ting Chen malam ini kita goreng. Udah sampai. Ya lumayan macet di jalan. Kak Lin Wan juga di rumah ya? Mukanya kenapa pucat sekali? Harus istirahat yang cukup, jangan sampai bikin Ting Chen khawatir. Ting Chen, foto ini taruh di sini. Kurang cocok ya? Menghadap pintu depan. Menurut Feng Shui, agak kurang bagus. Iya, buang saja. Oh ya, Kak Lin Wan. Soal uang yang kemarin itu, aku cek setelahnya, ternyata salah pilih mata uang di sistem. Kamu waktu itu terlalu terburu-buru, lain kali lebih hati-hati saja. Sekretaris Shu. Ubah mata uangnya jadi won. Kamu sengaja, kan? Apa sih yang kamu bicarakan? Oh iya, Kak Lin Wan, uang yang kamu ajukan itu, proses OA, aku kemudian lebih teliti memeriksanya lagi. Catatan backend menunjukkan, saat pengajuan, pilihan mata uang memang won. Mungkin kamu waktu itu terlalu terburu-buru salah pilih, ya? Lain kali lebih hati-hati saja, kalau tidak, bagian keuangan repot menyesuaikan, setiap orang pasti pernah lengah. Tapi ke depannya, jangan terlalu ceroboh begitu. Sering bikin masalah buat Ting Chen. Salah pilih. Iya, catatan sistem tidak bohong. Pengajuan yang sudah diajukan di sistem OA, apakah penyetuju punya wewenang untuk mengubah isinya langsung, termasuk mata uang? Lin Wan, kamu mau bilang apa lagi? Man sudah menjelaskan dengan jelas. Itu kesalahan operasi kamu sendiri. Sekarang masih mau mempersulit? Sampai kapan? Jadi, pengajuan 30.000 yuan itu, bagaimana setelah diajukan bisa berubah jadi 30.000 won? Kak Lin Wan, apa maksudmu? Mencurigai aku mengubah proses? Sistem perusahaan punya audit ketat, bukan aku seorang yang bisa mengubahnya. Cukup. Lin Wan, ada habisnya tidak? Demi uang segini, membuat rumah kacau, Man setiap hari untuk perusahaan bekerja keras. Apa kamu berhak mencurigainya? Man sibuk mengurus perusahaan. Selain minta uang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Sekarang bahkan belajar memfitnah. Maksudku, 30.000 won itu, 138 yuan membeli nyawa ibuku. Utang ini aku catat. Jelas, tidak kurang 1 sen pun. Lin Wan, kamu sudah cukup membuat masalah? Di meja makan, ngomong apa saja kamu? Cepat minta maaf sama Man. Minta uang ya minta uang. Kamu gunakan ibumu sebagai alasan, jangan sampai lidahmu busuk. Minta maaf. Kamu dengar tidak? Apa yang kamu lakukan? Tengah malam begini, main apa lagi kamu? Mbak Lin Wan, untuk apa sih? Suami istri bertengkar, malam berdamai lagi. Ting Chen juga bilang mau bantu. Kenapa kamu malah serius? Bawa koper jelek? Meninggalkan keluarga Zhou? Kamu mau kemana lagi? Zhou Ting Chen. Kita bercerai. Lin Wan, trik mundur selangkah ke depan, sudah 3 tahun, belum bosan? Perjanjian di atas meja. Setelah tanda tangan, aku pergi sekarang. Pergi. Kamu keluar dari keluarga Zhou, makan nasi hangat pun tidak bisa kemana kamu? Itu tidak perlu Pak Zhou khawatir. Pak Zhou, mungkin Nyonya masih marah soal 30.000 itu siang tadi. Mbak Lin Wan, Pak Zhou juga demi aturan perusahaan. Kamu pakai kematian nenek sebagai alasan minta cerai, itu agak keterlaluan. Lin Wan, dulu aku pikir kamu cuma sombong, sekarang ternyata kamu jadi sangat kejam, kamu gunakan kematian ibu kandungmu sebagai taruhan main-main. Tidak jijikkah kamu? Jijik. Zhou Ting Chen. Di dalam toples ini berisi abu ibuku. Mau lihat? Demi akting, proper pun sudah siap. Lin Wan, cara mengutuk orang terdekat seperti ini hanya membuatku semakin merendahkanmu. Terserah kamu. Tanda tangan, cerai. Baik, kamu mau cerai? Boleh. Tapi 3 tahun ini, kamu hidup mewah di keluarga Zhou, habis berapa uangku, kamu sendiri tahu, karena mau putus bersih. Mau pergi boleh? Uang yang kamu habiskan selama ini, kembalikan kepadaku tidak kurang 1 sen pun. Baik. Kamu pakai apa bayar? Ibu kamu yang sudah mati? Atau sedikit harga diri yang menyedihkan itu? Pak Zhou, hitungan ini harus detail. Nyonya selama ini makan dan pakaian, plus biaya rumah sakit nenek beberapa tahun ini, itu jumlah yang astronomis. Man, besok keluarkan catatan 3 tahun ini.
Aku mau lihat, setelah lepas dari pohon uang keluarga Zhou, dia Lin Wan, sampai kapan bisa keras kepala. Tidak perlu tunggu besok, hitung sekarang. Sudah jelas, aku tidak ingin berlama-lama sedetik pun. Hitung, aku lihat dia bayar pakai apa. Sudah selesai dihitung, berapa? Sebutkan angkanya. Lin Wan, hitungan ini tidak dihitung tidak tahu, sekali dihitung kaget. 3 tahun ini, sandang pangan papan Anda, ditambah obat-obatan impor untuk nenek, apalagi villa keluarga Zhou ini, lokasi dan ukuran seperti ini, sewa sehari saja bisa puluhan ribu, Anda benar-benar tinggal selama 3 tahun. Jadi berapa? Nyonya, jangan tersinggung, menurut aturan memang harus dihitung. Lagi pula, Anda sekarang ingin beres dengan Direktur Zhou kan? Cukup. Lin Wan, aku juga tidak akan hitung rinci, selama 3 tahun ini utangmu pada keluarga Zhou, tanda tangani surat utang 1 juta, dan urusan ini selesai. Menurutku, sudahlah, kembali ke kamar, selesaikan sandiwara ini hari ini, aku tidak punya waktu untuk ikut gilamu. Benar, Lin Wan. 1 juta, bagi Direktur Zhou itu tidak seberapa, tapi bagimu, mungkin harus bayar seumur hidup. Direktur Zhou sedang memberi Anda jalan keluar, jangan membuat keributan lagi. 3 tahun pengorbanan, 3 tahun kerendahan, pada akhirnya di mata Zhou Tingchen, hanya bernilai hinaan 1 juta ini, beri aku pena. Apa katamu? Aku bilang, ambil kontraknya, aku tanda tangan. Lin Wan, kau tahu tidak menandatangani kertas ini, artinya apa? Setelah keluar dari keluarga Zhou, kau bayar 1 juta ini pakai apa? Itu tidak perlu Direktur Zhou khawatirkan. 1 juta, membeli pernikahan kita selama 3 tahun. Zhou Tingchen, mulai sekarang, aku tidak berhutang padamu, juga tidak berhutang pada keluarga Zhou. Baik, kau hebat. Kontrak sudah ditandatangani. Surat utang juga sudah ditinggalkan. Zhou Tingchen, sekarang bolehkah aku pergi? Pergilah, jangan kembali lagi. Tunggu, Lin Wan, toples ini tidak boleh kau bawa, ini dibeli keluarga Zhou, termasuk harta bersama, kenapa kau bawa sendiri? Menurut aturan harus dibagi 2. Shuman, kau gila? Ini abu ibuku. Abu, Lin Wan, kau kecanduan akting? Siapa tahu di dalamnya, bukannya bubuk protein mahal. Sengaja dibawa untuk sialkan Direktur Zhou, Tingchen, lihat dia, demi mencari simpati, dia bisa berbohong seperti ini. Tidak boleh biarkan dia pergi begitu saja. Benar? Pecahkan, baru kau boleh pergi. Zhou Tingchen, kau harus membuat keributan seperti ini. Wan, ini rumah pertama yang kita buat bersama. Kedepannya, kita akan bersama selamanya. Aku ulangi, kau tidak boleh pergi. Kembalikan, kembalikan. Ibu, Kan ku bilang itu protein, mana ada abu jenazah seperti ini. Lin Wan, kamu sengaja menakut-nakuti orang. Bu, kita pulang. Wan, cepat makan, ibu tidak capek. Ibu akan jual lebih banyak untuk biayain kamu, masuk universitas terbaik, nanti kita tidak usah menderita lagi. Bu, aku minta maaf. Lin Wan, duduk di sini semalaman, ada gunanya? Bawa sekotak protein, main drama. Sampai kapan kamu mau begini? Ikut aku pulang, soal surat utang bisa aku lupakan, asal kamu mau pulang, minta maaf sama Man, katakan kamu pakai kematian nenek bohong, keluarga Zhou masih mau terima kamu. Zhou Tingchen, jangan sentuh aku. Aku merasa jijik. Lin Wan, kakak tingkat, apa itu kamu? Kamu siapa? Urusan pribadi keluarga Zhou, jangan ikut campur. Kakak, aku Lu Jingchuan, apa kamu masih ingat aku? 3 tahun lalu kamu berhenti sekolah, aku dan dosen pembimbing mencarimu 3 tahun. Lu Jingchuan, aku ingat, yang dulu selalu mengikuti. Di belakangmu, mahasiswa miskin, Lin Wan, kamu cerai, apa cuma untuk cari dia jadi pelarian? Zhou Tingchen, 3 tahun lalu, Lin Wan menikahimu, dia lepas beasiswa S2, dan tawaran dari perusahaan besar, kalian cerai, ya cerai saja, tidak usah berkata kasar seperti itu. Ternyata dalam pikirannya, aku cuma kerja di kafe perempuan yang mata duitan. Algoritma nasional, dosen pembimbing, proyek laboratorium sudah berjalan, selain kakak, tidak ada yang bisa bangun logika inti, kakak, kita kembali untuk pimpin proyek, dosen, dan lab menunggu kamu. Baik, Jingchuan. Aku ikut kamu. Wan, kamu akhirnya kembali. 3 tahun lalu kamu menikah. Lepas beasiswa S2, aku marah sampai lempar gelas. Dunia IT tidak kekurangan seorang Nyonya Zhou, tapi kekurangan seorang jenius yang bisa ubah aturan arsitek. Pak maaf, aku sia-siakan 3 tahun. Tidak terlambat. Skripsi arsitektur terdistribusi milikmu dulu. Masih jadi referensi perusahaan besar. Ini sistem otomatis nasional persetujuan medis. Selain kamu, tidak ada yang bisa bangun, yang anti manipulasi, sekaligus respons dalam hitungan detik.
Kakak dosen bilang, dulu kamu suka iga di sini? Aku lupa. Setelah menikah dengan Zhou Tingchen, setiap hari aku cuma mikir, dia suka makan apa. Aku sudah lama, tidak tahu diriku suka apa. Lin Wan, kalau sistem ini berhasil dikembangkan, semua dana bantuan medis akan disetujui otomatis dalam detik oleh algoritma. Biar yang paling membutuhkan, mendapat jaminan kesehatan. Aku yakin sekali, aku sedang melakukan hal yang berarti. Wan berikan aku air. Bapak Zhou, Anda sudah bangun. Suhunya tidak akurat. Bapak Zhou dulu, Nyonya selalu menyiapkan setengah jam sebelumnya, menggunakan alas pemanas untuk menghangatkan sampai 55 derajat. Katanya, Anda bisa langsung minum saat bangun, paling melegakan tenggorokan saya baru mulai waktunya. Tidak tepat. Buzang. Kemeja ini agak kusut. Bapak Zhou ini campuran sutra, tidak bisa pakai setrika uap dulu. Nyonya selalu cuci tangan lalu, selagi setengah kering, pakai setrika suhu rendah, merapikannya sedikit demi sedikit. Sudahlah ganti yang lain. Terlalu manis. Tingchen kenapa tidak makan? Ini aku antri beli loh. Lin Wan dulu masak bubur ikan segar tidak pernah pakai gula. Tapi segar. Aduh, pekerjaan kasar yang memakan waktu, nanti suruh pembantu saja. Tingchen, hari ini aku temani kamu ke kantor sekalian yang review awal proyek baru dikerjakan. Aku tidak lapar, kamu makan saja sendiri. Setelah meninggalkannya aku seperti agak tidak terbiasa. Masih kurang sedikit. Asalkan ini celah intervensi manual ditutup rapat, maka tidak ada lagi yang bisa memotong uang penyelamat. Kakak senior, kamu sudah bekerja terus 16 jam. Makanlah sesuatu, kalau tubuhmu rusak, siapa yang akan menyelesaikan sistem ini? Tadi bagian itu. Kamu sedang memberikan jalur darurat izin tertinggi? Ya, aku akan dalam program menetapkan perintah mutlak. Selama rumah sakit memastikan kondisi kritis, sistem harus dalam 3 detik secara otomatis mencairkan dana. Siapapun dengan alasan apapun tidak boleh mencegat. Saat ibuku pergi, aku terus berpikir, jika saat itu bisa ada aturan otomatis, jika uang itu tidak perlu melalui tangan Suman. Tidak perlu menunggu Zhou Tingchen persetujuan yang katanya, dia pasti masih ada sekarang. Wan, apa yang kamu lakukan sekarang adalah untuk semua orang seperti ibu, membuat perisai yang bisa menahan keburukan perisai. Sistem ini adalah keadilanmu, kakak senior. Sisanya, biar aku yang enkripsi. Aku ingin aturan ini. Setelah berjalan tidak ada lagi yang bisa diam-diam mengubah mata uang lebih. Tidak ada yang bisa seenaknya menolak. Jing Chuan, terima kasih. Untuk apa berterima kasih? Bisa bekerja sama dengan arsitek jenius bertempur bahu-membahu adalah kehormatanku. Bagus. Bagus sekali. Wan, logika ini berhasil kamu jalankan. Kamu hanya butuh 3 hari untuk menyelesaikannya. Sedangkan orang lain 3 bulan pun tidak bisa membuat inti sistemnya. Guru, ini baru langkah pertama. Saya ingin sistem ini sepenuhnya menggantikan sistem persetujuan keluarga Zhou yang membunuh itu. Tingchen, katanya malam ini arsitek utama proyek medis nasional juga akan datang. Kalau bisa kenalan dengannya, sistem persetujuan perusahaan kita bisa di-upgrade. Kalau Lin Wan berada di acara seperti ini, pasti dia akan canggung, bahkan tidak tahu harus meletakkan tangan di mana. Selanjutnya, mari sambut dengan tepuk tangan meriah. Orang paling penting dari sistem persetujuan medis cerdas nasional kali ini, yaitu arsitek utama, Ibu Lin Wan. Lin Wan? Mustahil. Wanita desa itu masa bisa jadi arsitek utama, pasti nama yang sama. Bulin, katanya, logika inti sistem Anda adalah menghilangkan campur tangan manusia. Bertujuan menghilangkan penyalahgunaan wewenang persetujuan. Boleh tahu, apa motivasi Anda? Motivasinya sederhana. Saya pernah melihat seseorang menggunakan kekuasaan persetujuan untuk mengubah uang penyelamat nyawa menjadi angka yang tidak berarti. Saya mengembangkan sistem ini agar persetujuan tidak lagi menjadi pisau pembunuh. Lin Wan, benarkah ini kamu? Kapan kamu belajar semua ini? Bukankah kamu hanya bisa? Pak Zhou, tolong jaga sikap. Kakak senior Lin Wan 3 tahun lalu sudah menjadi pemenang penghargaan kode emas internasional. Pak Zhou, lama tidak berjumpa. Lin Wan. Berhenti. Sebenarnya berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Arsitek utama, Lu Jingchuan,
3 tahun ini kamu pura-pura di sisiku. Apa hanya untuk membalasku hari ini? Balas dendam? Zhou Tingchen, kamu terlalu tinggi menilai dirimu. Ting Chen, jangan sampai tertipu olehnya. Pasti dia mendapat gelar itu karena bergantung pada Lu Jingchuan. Kisah ibunya pasti karangannya. Hanya untuk menguras uangmu. Zhou Tingchen, bukankah kamu selalu merasa aku berbohong, menganggap kematian ibuku hanya sebagai alasan? Aku hanya tidak percaya kamu akan setega itu. Baiklah. Kalau kamu mau nonton pertunjukan, maka aku akan ajak kamu lihat sesuatu yang besar. Jingchuan, ayo, jalan ke pemakaman Beishan. Mungkinkah ibunya benar-benar meninggal? Ini benar. Ibumu benar-benar. Ini surat kematian. Ini surat kremasi Zhou Tingchen. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Kata dokter. Bahkan jika bayar 20 menit lebih awal, orangnya bisa diselamatkan. Tapi 20 menit itu, apa yang aku lakukan? Aku memohon padamu. Aku memohon pada Schumann. Ini dia Schumann. Uang penyelamat yang dia setujui untukku. 30.000 won. Setara dengan yuan. 138 yuan Zhou Tingchen. Di matamu nyawa ibuku. Hanya bernilai 138 yuan. Won? Kenapa bisa won? Schumann bilang padaku, dia bilang dia menyetujui yuan. Buang saja. Wan, maaf, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Schumann akan melakukan ini, aku salah. Kamu ikut aku pulang, aku pasti akan mengganti rugi padamu. Aku akan memberikan setengah dari perusahaan Zhou padamu. Ganti rugi Zhou Tingchen. Bisakah kau menghidupkan ibuku kembali? Bisakah kau membuat guci abu yang pecah kembali utuh? Permintaan maafmu, Dibi, dibandingkan dengan 138 yuan itu, lebih murah. Pak Zhou, ibu semasa hidup paling takut ribut. Tangisanmu mengotori tanahnya. Lin Wan, kamu tidak boleh pergi, kamu masih berutang 1 juta padaku, kamu sudah menandatangani surat utang. 1 juta itu, aku akan menyuruh legal perusahaan lu langsung transfer ke rekeningmu Zhou Tingchen, mulai sekarang. Kita tidak akan pernah bertemu lagi, baik hidup maupun mati. Cari. Setengah bulan yang lalu, pinjaman, 30.000 yuan. Lin Wan, semua catatan modifikasi, setiap byte, setiap IP login. Aku ingin semuanya jelas. Pak Zhou, sudah ditemukan. Catatan menunjukkan. Saat pengajuan diajukan, mata uang, memang yuan. Tapi pada saat Anda, 2 menit sebelum persetujuan akhir, seseorang login ke akun admin. Secara manual mengubah drop-down mata uang, diubah menjadi won. Siapa IP loginnya? Katakan. Yaitu komputer di meja sekretaris Shu. Dan kurang dari 1 menit setelah perubahan, akun itu kembali menghapus jejak modifikasi saat itu, tapi database inti meninggalkan cadangan. Di matamu nyawa ibuku, hanya bernilai 138 yuan ini. Lin Wan, inikah rumah yang kuberikan padamu? Ting Chen, kamu akhirnya kembali. Kenapa basah kuyup begini? Ting Chen, ada apa denganmu? Apakah Lin Wan? Omong kosong apa lagi yang dia katakan padamu? Cepat minum susunya. Jangan sampai perempuan pembohong itu membuatmu sakit. Schumann, aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. 30.000 yuan itu bagaimana bisa berubah menjadi won? Sudah kubilangkan, ini kesalahan sistem. Atau Kak Lin Wan salah mengklik sendiri. Ting Chen, apa kau lebih percaya pada orang luar itu daripada percaya padaku yang sudah menemanimu 3 tahun? Kesalahan sistem diubah manual oleh akun admin. Schumann, kau pikir aku mati? Atau kau pikir departemen teknis grup Zhou semua tidak berguna? Ting Chen, dengarkan penjelasanku. Aku hanya ingin dia merasakan sedikit kesulitan. Aku tidak menyangka ibunya benar-benar akan mati. Aku hanya ingin dia menjauh darimu. Aku terlalu mencintaimu. Mencintaiku? Kau memecahkan guci itu, membunuh ibu mertuaku, dan membuatku menjadi pembunuh tidak langsungnya. Cintamu membuatku muak. Ting Chen, aku salah. Aku sudah bersamamu 3 tahun. Meski tanpa hasil, setidaknya ada jerih payah. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Sampaikan pesanku, blacklist Schumann di seluruh industri. Siapapun yang mempekerjakannya berarti melawan aku, Zhou Tingchen,
dan suruh dia semua yang dia ambil dari keluarga Zhou selama ini kembalikan semuanya. Lin Wan. Aku sakit kepala. Oh ya. Gucci. Dia sangat suka Gucci ini. Ini buatan tangan kita. Jika disatukan. Jika aku bisa menyatukannya kembali. Wan Wan pasti akan menemuiku. Dia sangat lembut hati. Dia pasti akan kembali, beri harga. Berapapun harganya, aku ingin mengembalikannya, seperti semula. Harus persis seperti 5 tahun lalu. Puing porselennya bisa disambung. Tapi, bubuk ini, Direktur Zhou bubuk, abu-abu putih ini, apa itu? Teksturnya aneh, tidak seperti tanah. Sepertinya, residu semacam bahan organik. Jangan tanya yang seharusnya tidak ditanya. Anggap saja. Semacam abu dupa penting. Cari cara untuk memasukkannya kembali ke dalam guci. Jangan sampai ada yang kurang sedikit pun. Pak Zhou, dalam bubuk ini tercampur serat karpet dan noda darah. Sulit dipisahkan. Bahkan jika dipaksa masuk, guci ini sudah penuh retakan. Aku suruh kau perbaiki. Perbaiki dengan emas. Aku ingin ia terlihat lebih berharga dari sebelumnya. Wan Wan, lihatlah. Aku sudah memperbaikinya. Lebih cantik dari sebelumnya. Kau melihatnya, pasti akan memaafkanku. Wan Wan, tunggu. Lihat, aku sudah memperbaikinya. Sudah diperbaiki. Lihat, ini yang kita buat bersama. Aku mengundang pengrajin terbaik, memperbaiki retakan dengan emas. Wan Wan, kita mulai lagi. Setuju? Aku sudah mengusir Shuman. Mulai sekarang aku akan menurutimu. Zhou Tingchen, kau pikir dengan emas dioleskan pada luka, darahnya bisa berhenti? Kau pikir abu jenazah yang hancur dicampur dengan tanah, ditutup, ibuku bisa tenang? Wan Wan, jangan. Zhou Tingchen, kau sendiri yang menghancurkannya 2 kali. Pertama karena kesombonganmu, kedua karena kemunafikanmu. Sekarang ia benar-benar bebas. Aku juga. Pak Zhou. Ini dari 3 tahun lalu, saat Anda memulai usaha, catatan rawat inap yang detail, selain milik Anda, juga ada milik keluarga, dokumen medis. Catatan menunjukkan. Saat itu bisnis keluarga Zhou sedang sulit. Aku khawatir sepanjang hari, kami baru pacaran. Aku belum memberitahunya identitasku. Hanya bilang keluarga mengalami sedikit kesulitan. Wan Wan. Proyek bermasalah. Rantai modal putus. Aku mungkin. Sewa bulan depan tidak bisa bayar. Jangan takut, Tingchen. Meski langit runtuh, aku akan bersamamu. Tingchen, lihat. Aku dapat bonus dari kerja sambilan dan bantuan dari sekolah, cukup untuk bertahan sementara. Lapar kan? Aku akan masak sup ayam untukmu. Dia membohongiku. Dia sangat menyakitiku dengan kebohongannya. Dia masih hutang 1 juta padaku. Ya, selama kertas ini masih ada, dia harus menemuiku. Jing Chuan, sebenarnya, kau tidak perlu memberikan kuota seperti ini padaku. Aku yang pernah bercerai, dan punya banyak utang, akan menurunkan citra laboratorium. Kakak, kau masih ingat 5 tahun lalu di perpustakaan, saat membantu aku menurunkan algoritma, penampilanmu dulu? Di mataku, kamu bukan istri siapa-siapa, kamu adalah jenius paling cemerlang di jurusan komputer. Kamu yang sekarang, Lin Wan yang paling bersinar. Jing Chuan, jangan baik padaku. Aku tidak pantas. Pantas atau tidak, data yang bicara. Minum susu dulu. Kita harus menyiapkan berkas untuk ke luar negeri. Lin Wan, keluarlah kau. Kau masih berutang 1 juta padaku. Menurut perjanjian, kreditur berhak memeriksa kemampuan pembayaranmu kapan saja. Kau harus ikut aku sekarang. Pak Zhou, alasan membosankan seperti ini cukup dipakai sekali saja. Waktu kakak sekarang dihitung per 10.000, tidak ada waktu bermain angka denganmu. Zhou Tingchen, tidak usah pakai kertas itu lagi untuk mempermalukanku.
1 juta itu, sudah kusuruh bagian keuangan dari uang muka proyekku dipotong seluruhnya, dan sudah ditransfer ke rekening grup Zo. Uang muka? Bagaimana kau punya uang sebanyak itu? Pak Zhou mungkin belum lihat laporan keuangan. Sistem yang dikembangkan kakak sudah dipesan oleh Perpustakaan Nasional. 1 juta apa? Tidak cukup untuk bagi hasil teknologinya sebulan. Utang sudah lunas. Zhou Tingchen, sekarang kertas itu hanya sampah. Aku tidak lagi berutang sepeser pun padamu, dan tidak lagi berutang budi. Kumohon beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku, ya? Aku salah, sungguh aku sadar salah. Tebusan, Zhou Tingchen, darahku sudah dingin. Karena utang sudah lunas, kita benar-benar tidak akan bertemu lagi. Jing Chuan, ayo kita kejar pesawat. Pak Zhou, minggir. Dunia kakak sangat luas, jangan halangi sinar mataharinya. Ternyata saat Lin Wan tidak lagi berutang padaku. Aku bahkan tidak punya hak untuk melihatnya. Belikan aku 1 tiket pesawat ke negara A, kursi di sebelah Lin Wan. Pak Zhou, kursi di sebelah Nona Lin sudah dipesan oleh Tuan Lu. Kelas 1 saat ini hanya tersisa 1 kursi paling belakang. Paling belakang juga boleh. Asalkan bisa 1 pesawat dengannya, sudah cukup. Wan, beri aku 1 kesempatan lagi, ya? Aku tahu aku salah dulu, aku bisa menebus kesalahanku. Masa lalu sudah berlalu. Sekarang aku hanya ingin fokus pada pekerjaan dan hidupku. Saling tidak mengganggu adalah kondisi terbaik. Ternyata akulah yang paling tidak tahu menghargai. Bahkan hak untuk mendekatimu sudah tidak ada lagi. Wan, aku ingat dulu, kamu naik pesawat jarak jauh, selalu sakit perut, aku bawa obat yang biasa kamu makan. Pak Zhou, kakak sekarang sudah sembuh sakit maag, karena dia tidak perlu lagi untuk menunggu seseorang pulang sambil makan nasi dingin semalaman. Wan, kamu ingat? 5 tahun lalu, pertama kali kita pergi jalan-jalan, kamu juga tidur bersandar di jendela seperti ini. Waktu itu kamu bilang selama aku, ada kamu tenang kemanapun. Zhou Tingchen, Lin Wan yang 5 tahun lalu sudah mati di sore hari yang seharga 138 yuan sore itu. Tidak Wan, aku salah, aku sudah mengusir Shuman, aku sudah merobek surat hutang aku, kita bersama toples yang kita buat. Toples itu, aku yang memecahkannya dengan tanganku sendiri. Zhou Tingchen, jangan sebut masa lalu lagi padaku. Setiap kali kau sebut membuatku merasa diriku yang dulu bodoh dan menyedihkan. Pak Zhou, kakak akan mengikuti konferensi global besok, dia perlu istirahat, masa lalumu hanya akan mengganggu pikirannya. Wan, aku hanya ingin mengganti kerugianmu. Wan, aku ingat dulu, perutmu tidak baik, tidak tahan makanan dingin, aku lari lewat 3 jalan baru, menemukan 1 toko sarapan milik orang Tionghoa, membeli yang paling kamu suka, bubur irisan ikan segar. Zhou Tingchen itu, yang disukai Lin Wan 5 tahun lalu. Aku sekarang lebih terbiasa dengan kopi hitam. Pak Zhou, kakak sebentar lagi akan menghadiri pidato pembukaan konferensi global. Makanan tinggi karbohidrat seperti ini akan mempengaruhi aliran darah ke otak. Aku sudah membuat janji untuknya makanan dari ahli gizi. Wan, dulu di rumah kamu juga membaca buku-buku ini? Tingchen, aku membuat rencana optimalisasi proses bisa mengurangi kesalahan manual. Lin Wan, apakah kamu terlalu lama membawa kopi sampai berhalusinasi? Algoritma profesional seperti ini apa yang kamu, seorang ibu rumah tangga, tahu? Kalau kamu butuh uang baik-baik saja ajukan persetujuan OA? Ternyata dia sudah lama menguasai kekuatan untuk membuat aturan. Sedangkan aku, malah menganggapnya sebagai pembantu yang bisa seenaknya disuruh. Wan, tadi kamu bicara bagus sekali, meskipun aku tidak begitu paham, tapi aku ingat waktu kuliah, kamu matematikamu sudah bagus. Waktu itu aku bilang akan mengajarimu berbisnis, sekarang kupikir, aku benar-benar bodoh. Pak Zhou, kalau kamu tidak mengerti, berarti kita sudah tidak satu dunia lagi. Wan, aku hanya ingin mengembalikan diri kita yang dulu kau ingat.
Saat kita baru menikah di rumah kontrakan itu, kamu juga begadang di depan komputer seperti ini, aku akan menyelimutimu. Zhou Tingchen Lin Wan, yang dulu begadang demi mimpimu Lin Wan sekarang berjuang demi keyakinannya sendiri. Aku bisa berubah, aku bisa belajar. Sistem yang kamu kembangkan ini bisa dipakai sepenuhnya oleh Zhou Corporation. Aku beri kamu wewenang manajemen tertinggi. Terlambat sistem ini dirancang untuk mereka yang bergulat di ambang kematian bukan untuk memberi kekuasaan manajemen tambahan bagi kapitalis sombong. Pak Zhou, pola pikir persetujuanmu tidak akan pernah mengerti kehangatan kode ini. Pak Zhou bernostalgia seperti ini cocok dilakukan di acara pemakaman. Waktu senior sekarang digunakan untuk mengubah industri. Profesor Smith masih menunggunya, permisi. Wan. Andai saja aku melirikmu saat itu meski hanya sekali. Senior, jangan masuk angin, sekembalinya ke tanah air. Ada pesta sukses menunggumu. Wan, tunggu Wan, lihat, aku berhasil menemukannya kembali. Ini catatan yang kau buang 3 tahun lalu, di gudang, isinya penuh gagasan algoritmamu aku menjilidnya ulang. Setiap halaman sudah kuseka dengan hati-hati. Zhou Tingchen, dulu kaulah yang membuangnya ke tempat sampah bilang itu tak bernilai. Sekarang kau memungutnya kembali, apa kau ingin mengingatkanku betapa bodohnya aku dulu? Aku tidak jadi presiden direktur. Aku serahkan perusahaan pada manajer profesional, aku menemanimu melakukan riset, aku jadi asistenmu. Seperti 5 tahun lalu kita baru kenal, ya? Pak Zhou drama. Mengharukan diri sendiri ini, cukup kau perankan sendiri, kau pikir dengan berlutut di sini, bisa menghapus 20 menit saat ibu meninggal di meja operasi. Wan, beri aku setidaknya kesempatan untuk mengganti rugi. Zhou Tingchen, hari ibuku meninggal. Aku juga pernah berlutut. Aku berlutut di koridor rumah sakit, memohon kamu. Angkat telepon memohon Schumann, menyetujui dana itu. Saat itu kamu sedang mandi di Hotel Four Seasons. Kau membasuh lelah dari tubuh, tapi tak bisa membasuh nyawa ibuku. Apakah hujan sekarang bisa membersihkan kesombonganmu? Dulu? Direktur Zhou, mimpi-mimpi di buku harian ini sudah kau bunuh sendiri sejak dulu. Selamat bermimpi indah di jalanan negeri asing, mimpi indah. Direktur Zhou, terjadi masalah besar. Suman, meskipun sudah diblokir, tapi dia memegang perusahaan. Selama 3 tahun ini, semua salinan pembukuan ganda, dia menyuruh seseorang untuk membocorkan semuanya ke regulator. Apakah dia gila? Jika hal ini terungkap, dia juga akan masuk penjara. Dia bilang dia sudah hancur, dan akan menyeret Zhou Corporation ke neraka bersama. Sekarang sistem perusahaan dikunci hacker, data persetujuan keuangan kacau, itu adalah jebakan Suman. Bagaimana bisa begini? Selesai, semuanya selesai. Schumann, berani-beraninya kau? Kau dapat yang pantas. Wan, kau dengar? Perusahaan akan hancur. Schumann, wanita gila itu, menanam virus di sistem, sekarang hanya kau yang bisa membukanya. Tolong aku. Itu adalah hasil kerja kerasku selama 3 tahun. Juga tempat kau pernah tinggal. Kau tidak bisa diam saja melihatku mati. Direktur Zhou, Departemen Teknologi Zhou Corporation, apa sudah tidak ada orang, atau kau baru sadar sekarang? Tim elitmu itu, bahkan firewall yang ditulis senior 3 tahun lalu tidak bisa ditembus? Wan, aku kasih uang, berapapun, asalkan kau bantu aku kembalikan sistem. Zhou Tingchen, aku sudah bilang, aku tidak menghancurkanmu, aku sedang membersihkan sampah. Jika akar Zhou Corporation sudah busuk, maka runtuhnya adalah kontribusi terbesar bagi masyarakat ini. Lin Wan, tolong aku, setidaknya demi pertemuan 5 tahun kita, para pemegang saham akan mencabik-cabikku. Jika sistem tidak pulih, Zhou Corporation siang ini akan mengajukan kebangkrutan. Zhou Tingchen, kau masih merasa itu masalah sistem. Hatimu yang rusak, demi aturan yang kau sebut itu, kau membiarkan kejahatan. Demi harga dirimu yang konyol, kau mengabaikan nyawa. Schumann tidak meretas sistemmu. Dia hanya merobek riasan tebal yang selalu kau tutupi. Apa kau benar-benar membenciku? Sampai ingin melihatku kehilangan segalanya? Direktur Zhou, kau belum layak untuk dibencinya. Apa kau ini? Dia hanya tidak peduli padamu lagi. Ayo, dosen pembimbing sudah di dalam negeri, sudah mengatur pesta perayaan, jangan biarkan kebisingan ini mengganggu suasana hati. Tingchen, sistem ini terlalu dingin, tidak ada jalur darurat, jika terjadi keadaan darurat, akan ada masalah. Lin Wan, bisnis tidak butuh kehangatan, hanya butuh kendali mutlak. Tapi uang untuk menyelamatkan nyawa, 1 menit terlambat bisa menyebabkan kematian. Lalu kenapa jika ada kematian? Apa yang kau tahu tentang logika bisnis? Urus urusan rumah tanggamu, jangan ikut campur urusan perusahaan. Zhou Tingchen, kamu mengejar mantan istri tinggal di luar negeri setengah bulan,
Sistem perusahaan lumpuh selama 3 hari, kontrak besar semuanya gagal bayar. Kamu pakai apa untuk mengganti? Bayar hutang. Sistem persetujuan perusahaan terkunci, kami tidak bisa mengambil 1 sen pun, kalian sengaja menipu. Bagian teknik, belum diperbaiki? Untuk apa aku mempekerjakan mereka? Pak Zhu, yang mereka gunakan adalah kunci tingkat tertinggi di lapisan bawah, tidak hanya mengunci sistem tapi juga menghapus semua cadangan cloud dan data lokal. Itu dulu yang dikuasai sekretaris Shu, pintu belakang yang dikuasai. Pak Zhou, tidak berguna. Mereka mengubah logika persetujuan. Sekarang semua permohonan persetujuan masuk ke dalam loop tak berujung. Tidak hanya tidak bisa keluar uang, bahkan kunci elektronik pintu perusahaan hampir rusak. Game over, Zhou Tingchen. Schumann, kamu orang gila. Jatuhlah terus turun Tingchen. Bukankah kau paling mencintai kekayaanmu dan statusmu? Aku berikan padamu dengan tanganku sendiri. Kado kepulangan ke tanah air, apakah kau suka? Karena kau tidak mengizinkanku menjadi Nyonya Zhou, maka aku akan membawamu ke neraka bersama. Melihat Zhou Corporation hancur sedikit demi sedikit. Perasaan ini apakah lebih 138.000 lebih menggairahkan? Pak Zhou, tadi ada yang menyebarkan berita di pasar gelap, katanya, asal diberi uang, bisa mendapatkan semua eksekutif. Kita catatan, persetujuan pribadi. Ini jelas perbuatan Schumann. Lapor polisi. Segera lapor polisi. Polisi sudah dalam perjalanan, tapi Schumann menggunakan server virtual luar negeri sulit ditangkap bukti nyata, dan para pemegang saham sekarang mendesak untuk memecat Anda dari posisi ketua dewan. Sistem Zhou Corporation benar-benar hancur. Schumann mengunci semua antarmuka keuangan. Itu adalah aturan yang paling dia percayai. Sekarang menjadi tiang gantungannya. Zhou Tingchen tadi menelepon resepsionis 30 kali. Minta bertemu denganmu, bilang kalau kamu mau bantu dia memecahkan kode, dia akan lakukan apa saja. Bilang ke resepsionis. Laboratorium tidak menerima sampah seperti itu. Aku harus cepat memeriksa sistem baru. Tidak ada waktu untuk lihat pertunjukan pecundang. Wan ku mohon. Schumann mengunci nadi perusahaan Zhou. Hanya teknologimu yang bisa membukanya. Kalau kamu mau terima proyek ini, berapapun uang yang kamu minta, akan aku beri. Direktur Zhou, apa kamu belum paham? Uangmu tidak ada artinya bagi kakak senior. Mau aku terima proyek? Kalau kamu mau terima, aku akan transfer sekarang. Baik. Tapi sekarang aku juga ikut aturan. Arsitek utama selevelku. Ambil proyek luar. Harus lewat laboratorium, prosedur persetujuan khusus. Isi saja. Isi dulu data dasar, lalu isi rincian aset. Aku akan isi sekarang. Jangan buru-buru. Setiap item harus ditulis dengan jelas. Terutama saat sistem perusahaannya crash, kehilangan data yang diakibatkan. Harus tepat sampai milidetik. Wan, sudah selesai. Coba lihat, apa bisa sekarang bukakan? Tunggu 10 menit lagi pemegang saham akan paksa likuidasi. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah tulis jelas. Kurang jelas. Direktur Zhou, apa kamu lupa aturan yang dulu kamu ajarkan? Aplikasi pinjaman harus lampirkan rincian. Tepat sampai setiap pil. Sekarang, aplikasi bantuanku juga harus lampirkan rincian. Aku minta kamu, dari sistem keuangan grup Zhou. Setiap pemasukan, setiap pengeluaran. Tepat sampai sen. Itu ada ratusan ribu data. Bagaimana mungkin aku keluarkan sekarang? Kalau tidak bisa, prosedur ini tidak bisa lanjut, Direktur Zhou. Aturan ya aturan, aku juga tidak boleh jadi yang pertama, melanggar sistem perusahaan, betul kan? Kamu ini mau membunuhku? Kamu ini balas dendam padaku. Aku hanya menurut prosedur yang paling kamu suka, bekerja dengan adil. Ibuku di meja operasi menunggu. Saat 20 menit itu, dia juga tidak bisa tahu harga satuan setiap pil. Tuan Zhou, tulislah perlahan, tulis dengan jelas, baru datang, lagi pula, yang menunggu, kematian, bukan kita. Akhirnya aku mengerti. Belenggu yang dulu aku kenakan di leher Lin Wan, sekarang sedang mencekik leherku sendiri dengan erat. Tingchen,
Jangan buang tenaga, wanita Lin Wan itu sedang mempermainkanmu. Tepat sampai setiap sen saat kau selesaikan. Perusahaan Zhou sudah dilikuidasi. Schumann dasar wanita jalang, berikan kuncinya padaku, aku memberimu uang, berapapun boleh. Uang? Yang aku mau sekarang adalah kau mati bersamaku. Kalau kau bisa membawa Lin Wan turun bersama, aku bisa pertimbangkan memberimu tempat di bawah. Tidak perlu ikut prosedur, karena dia tidak mau menyelamatkan, maka aku akan pakai caraku membuatnya menyelamatkan. Tuan Zhou, pihak keluarga lu menjaga sangat ketat. Kita coba paksa, khawatir. Ketat kenapa? Dia pasti akan keluar rumah, asal kita tangkap dia. Aku yakin dia pasti bersedia mendekripsi. Hahaha. Kakak, besok kamu mau pakai gaun yang mana? Aku sudah suruh orang mengirim 3 set lewat udara. Jing Chuan, terima kasih. Sebenarnya pakai apa saja tidak masalah, asalkan bisa benar-benar meninggalkan masa lalu. Aku pergi ambil mobil. Lin Wan, ikut aku, kamu harus selamatkan perusahaan Zhou. Zhou Tingchen, kamu gila. Aku gila. Aku digila-gilakan oleh kalian. Lin Wan, kamu mau mendekripsi atau tidak? Tidak, aku akan seret kamu mati bersama. Zhou Tingchen, ini taruhan terakhirmu? Kekerasan. Kamu sudah lapor polisi? Saat kamu muncul detik pertama di depanku, aku sudah tekan tombol darurat Zhou Tingchen. Kamu bahkan dalam kejahatan tidak paham prosedur. Lepaskan aku, Lin Wan. Kamu akan mati mengenaskan. Untung sudah siapkan orang untuk mengikuti kamu, tidak terluka kan? Lepaskan aku. Sejak kamu memilih menggunakan pisau sudah kalah. Zhou Tingchen. Di buku perusahaan, uang untuk gaji pun sudah habis. Sistem terkunci, setiap hari denda terus bertambah. Selain likuidasi, apalagi jalan yang kau punya? Kami ingin mengambil kembali uang darah kami, sisa tanah grup Zhou, gedung perkantoran, jual semuanya. Bayar, bayar, bayar. Bayar, 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 bayar. Harap tenang. Jika tidak ada rencana restrukturisasi baru, atau niat akuisisi penuh, pengadilan akan secara resmi mengumumkan grup Zhou memasuki proses likuidasi. Tunggu. Saya mewakili Lablu dan pribadi, secara resmi kepada grup Zhou, mengajukan tawaran akuisisi penuh. Sebagai grup Zhou, kreditor teknis terbesar, saya memiliki hak prioritas disposisi. Nyonya Lin, silakan umumkan tawaran akuisisi Anda. 138. Lin Wan, apakah Anda menghina seluruh industri? Meskipun grup Zhou sedang terpuruk, ratusan paten itu, tidak hanya seharga itu. Pak Zhou, harga ini, pasti sangat Anda kenal, bukan? Dulu Anda membiarkan Schumann mengusir saya dengan 30.000 won, setara dengan yuan, tepatnya 138 yuan, Anda dengan 138 yuan, membeli nyawa ibu saya. Sekarang, saya juga dengan 138 yuan, membeli darimu, harga diri 3 generasi keluarga Zhou. Ini namanya karma. Zhou Tingchen, beranikah kamu tidak menandatanganinya? Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Mulai sekarang, grup Zhou berganti nama menjadi One Teknologi. Semua sistem persetujuan manual langsung dihapuskan. Tuan Zhou, silakan segera pergi. Di sini, sudah dialihkan ke One Teknologi. Selesai. Semuanya selesai. Saya tidak bisa membeli server baru, perusahaan akan bangkrut, saya benar-benar sampah. Tingchen, lihat. Saya dapat beasiswa khusus sekolah dan komisi kerja paruh waktu, cukup untuk membeli server. Benarkah? Hari ini Tingchen sangat senang. Server baru berjalan lancar. Asalkan mimpinya terwujud. Semangat Wan, kamu pasti bisa menemaninya sampai akhir.
Bonus. Ternyata tidak ada bonus sama sekali. Lin Wan? Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Hei, wanita ini benar-benar seksi dan cukup hebat. Diam. Tidak boleh kau bicara dia seperti itu, kau tidak pantas. Kaget banget, malam-malam begini. Wan Wan? Maafkan aku. Aku memarahimu sebagai vampir, tapi yang benar-benar menghisap darah adalah aku selama ini. Aku yang membunuh ibumu. Aku yang membunuh satu-satunya orang yang kucintai. Kak, aset Zhou sudah selesai diintegrasikan. Hari ini, apakah kita mau berlibur? Jing Chuan, kadang-kadang aku masih merasa tidak nyata. 3 tahun yang penuh kerendahan itu seperti cap yang membakar tubuhku. Aku merasa diriku sudah tidak layak mendapatkan semua kemuliaan ini. Wan Wan? Itu bukan cap. Itu adalah setelah kau melewati badai, sisik yang tumbuh. Kau bukan tidak layak mendapat kemuliaan, kau adalah kemuliaan itu sendiri. Dulu, kau layu demi sampah. Itu salahnya. Sekarang, kau hanya perlu mekar. Sisanya, aku yang menjaga. Pemenang penghargaan emas inovasi global adalah Lin Wan. Pergilah. Itu adalah tahta yang menjadi milikmu. Banyak orang bertanya padaku, mengapa logika inti dari sistem ini adalah prioritas kehidupan. Karena aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri seseorang menggunakan kekuasaan persetujuan di tangannya uang penyelamat nyawa seorang ibu. Menjadi Rp138 penghinaan. Aku ingin berterima kasih kepada orang yang dulu, dengan Rp138 menghinaku. Dia yang membuatku mengerti kesombongan kekuasaan adalah pisau pembunuh, dan hanya kode yang dingin, jika diisi dengan belas kasihan, baru bisa memberi kesempatan pada keadilan. Sistem persetujuan cerdas ini tidak memiliki hierarki kekuasaan yang rumit, tidak memiliki standar persetujuan yang kabur, ia hanya mengakui satu prinsip, kehidupan di atas segalanya, keadilan di atas segalanya. Ia akan secara otomatis menyaring permintaan bantuan yang paling mendesak, memprioritaskan pencocokan sumber daya. Bahkan jika pemohon berada di lapisan bawah, bahkan jika dia tidak memiliki apa-apa, tidak akan lagi diremehkan atau dihina. Rp138. Wan Wan? Kau menempatkan angka ini terukir di depan seluruh dunia. Kau ini mengukir batu nisan untukku. Kudengar pria itu masih seorang direktur utama. Menjijikan. Tega memotong biaya operasi ibu mertuanya? Benar sekali. Orang seperti itu pantas mendapat balasan. Jing Chuan, tadi di panggung, tiba-tiba aku merasa utang Rp138 itu sudah lunas sepenuhnya. Kak, utang itu sudah lunas, tapi kau masih berutang satu utang padaku. Utang apa? 5 tahun lalu, kau di perpustakaan membantuku menurunkan algoritma. Aku berutang pengakuan padamu. Utang ini, bunga berbunga selama 5 tahun. Kak, kapan kau berencana membiarkanku membayarnya? Jing Chuan, aku memiliki masa lalu seperti itu. Kau tidak keberatan? Wan Wan, masa lalumu adalah medali keberanianmu. Itu membuktikan betapa tangguhnya dirimu. Aku hanya menyesali diriku sendiri tidak muncul lebih awal. Pada sore itu, menghalangi angin itu untukmu. Utang ini, aku ingin membayarnya seumur hidup. Maukah kau memberiku kesempatan ini? Dulu, aku pikir mimpi dan harga diriku sudah ikut kertas draft itu bersama dibuang ke dalam mesin penghancur di villa keluarga Zhou. Tapi ternyata ada orang yang melintasi 5 tahun yang gila, menganggapnya seperti harta mengambilnya. Kembali. Bangun. Kebetulan di negara A ini sinar matahari hari terakhir, kita bisa menikmatinya dengan baik. Jing Chuan hari ini akan pulang ke tanah air. Pembimbing bilang akan mengadakan pesta di Gedung Lus. Tiba-tiba aku merasa sedikit gugup saat mendekati kampung halaman. Khawatir apa? Aku mikir gimana orang-orang itu akan membicarakan aku. Mereka tidak akan ingat penghargaan apa yang aku dapat mereka. Cuma ingat aku adalah yang diusir dari keluarga Zhou. Bahkan biaya operasi ibu kandung istri yang ditinggalkan yang tak sanggup bayar. Di lingkaran ini, kata pernah bercerai, kadang lebih berat daripada tidak punya kemampuan lebih seperti tuduhan. Wan Wan menatapku, 3 tahun lalu kau masuk ke dalam sangkar itu, karena kau terlalu baik. Sekarang, kau adalah penerima medali emas, inovasi.
Global satu-satunya adalah mitra paling terhormat di LUS. Mereka yang dulu meremehkanmu sekarang, bahkan untuk berdiri di hadapanmu, kualifikasi untuk memberikan kartu nama harus melalui seleksi berlapis. Ini adalah kartu tambahan keuangan lab, juga kartu otorisasi pribadiku. Jing Chuan, apa yang kau lakukan? Dulu, untuk beli obat pun kau harus sistem OA, yang dingin itu harus menunggu persetujuan orang itu. Baik, Bos Lu, mulai sekarang setiap pengeluaranmu akan tergantung moodku. Dengan senang hati, Wan dari 30 rumah sakit tersier. Pesanan sudah ditandatangani. Sistemmu sudah menjadi tolok ukur baru untuk persetujuan medis domestik. Aku percaya kau bisa. Guru, ini baru awal, aku ingin teknologi benar-benar mendahului kejahatan. Pesanan selanjutnya akan semakin banyak. Nona Lin Wan akan menjadi satu-satunya di grup Lu Mitra Teknis Permanen. Mitra Wan. Dulu kau bilang ingin masuk departemen teknis, Zhou, aku suruh kau mengantar kopi, aku benar-benar bajingan, aku bukan manusia. capek? Tidak hanya merasa langit malam ini indah. Malam ini di pesta di mana-mana penuh ucapan selamat dan keriuhan tiba-tiba agak tidak biasa. Semeriah apapun acaranya, hanya latar belakang, pandanganku dari awal sampai akhir hanya tertuju padamu. Senang ada kau di sampingku. Lin Wan, Lu Jingchuan, kalian berhak apa? Berdiri di tempat yang begitu terang, semua yang aku hilang, semua dihancurkan oleh kalian. Aku tunggu, aku di sini menunggu, tunggu lihat kalian jatuh dari awan, tunggu lihat kalian ditinggalkan semua orang tak punya apa-apa. Disetujui. RMB, aku Nyonya Zhou, berikan aku uang. Shuman, Lin Wan, kenapa kau masih hidup? Kenapa kau berpakaian cantik? Kau harus mati, ibumu juga harus mati. hari ini aku datang bukan untuk melihatmu menderita. Aku datang untuk memberitahu bahwa guci abu yang ibu tinggalkan untukku memang hancur, tapi jiwanya sudah bebas, dan kau, Shuman, seumur hidupmu, kau akan terperangkap dalam proses persetujuan yang bernama keserakahan itu. Kau pikir kau menang? 3 tahun bersamaku sebenarnya kau memasukkan dirimu sendiri ke neraka. Ting Chen akan datang menyelamatkanku, dia mencintaiku. Zhou Tingchen sekarang bahkan tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sedang berlutut di bawah jembatan, menjagaku, menjalani hidup dengan sampah yang dulu dibuang. Kalian berdua sangat cocok. Bu, lihat, Wan berhasil. Mulai sekarang, tak ada lagi yang bisa menindas kita. Tante, tenanglah, kedepannya, aku akan menemani Wan berjalan, setiap prosesnya akan kusetujui seumur hidupku. Hasilnya selalu disetujui. Bu, lihat, akhirnya aku terbebas dari semua kegelapan, hidup menjadi mandiri. Tante, tenanglah, kedepannya aku akan berusaha sekuat tenaga melindungi Wan, membiarkannya selalu dikelilingi cinta, tanpa sedikit pun kesedihan. Ada dirimu, sungguh menyenangkan. Setiap langkah sisa hidupku, aku menemanimu. Jing Chuan, terima kasih. Bodoh. Ayo, kita harus mempersiapkan pernikahan kita. Direktur Lin, tadi resepsionis menerima sebuah surat untuk Anda. Beberapa kata murahan ingin menebus semua dosa, sekarang jatuh miskin baru pura-pura tulus, permintaan maafmu mengotori mata Wan. Tak ada nilainya. Kakak senior, jangan lihat. Dat, itu lagi gangguan yang membosankan. Dari Zhou Tingchen. Jing Chuan, dulu dia menyuruhku mencatat rincian setiap obat. Sekarang dia ingin dengan beberapa kata mendapatkan maaf, sangat konyol. Pengorbanan murahan seperti ini bahkan tak layak jadi sampah. Sekadar melihat saja sudah jijik. Hasil terbaik ya begini, menjadi abu. Wan, aku sudah menulis surat untukmu. Apa kau menerimanya? Asal kau mau menemuiku, aku rela memberikan nyawaku. Xiao Zhou, tanganmu mau lepas. Setiap hari kau remas, sudah setengah bulan. Tak satu pun guci yang bagus bisa kau buat. Barang yang sudah pecah ya sudah pecah. Jangan buang tenaga. Jing Chuan, ibu dulu bilang aku bebas. Iya, kau bebas. Bukan hanya tubuhmu, tapi juga jiwamu. Darah masa lalu tak akan mengotori dirimu. Sudah berlalu. Seumur hidup ke depan, akan kuberikan segalanya untuk melindungimu setiap tahun, tanpa badai lagi. Sueje, aku selalu tahu kamu cantik, tapi hari ini, aku tiba-tiba ingin menyembunyikanmu, agar tidak ada yang melihatmu. Jing Chuan, dulu aku selalu merasa orang sepertiku yang penuh luka tidak pantas mengenakan putih sebersih ini. Wan, gaun putih bukan untuk menutupi masa lalu, melainkan untuk menyambut cahaya. Dalam hatiku, kamu melebihi apapun di dunia ini yang bersih. Ya. Ini daftar acara pernikahan pantai. Tidak ada acara formal yang rumit, hanya bunga dan laut yang kamu suka. Semua bagian acara sudah kusetujui, satu-satunya standar adalah kamu suka. Inilah yang sebenarnya seimbang, kan? Ku dengar Lin Wan dulu pernah menderita banyak. Akhirnya susahnya berganti senang. Besok, ya besok. Wan,
Aku bahkan untuk memberimu sebuah toples pun tidak memiliki hak. Mama, besok aku akan menikah. Dia sangat baik padaku. Dia mau mendengarkanku. Dia menghormati setiap pikiranku. Dia membuatku merasa aku bukan hanya istri seseorang, aku lebih diriku sendiri. Kamu mengadu pada Bibi? Katakan di mana aku kurang baik? Tidak, aku memberitahunya Wan sekarang sangat bahagia. Selamat menikah. Wan. Lima tahun lalu, aku juga pernah membeli cincin. Ting Chen, Lin Wan seharian bekerja di dapur. Memakai cincin berlian semahal ini gampang hilang, juga gampang kotor, lebih baik dikunci dulu. Nantilah, berikan saat pesta pernikahan besar. Benar juga. Lagi pula dia di sana tidak akan lari, urus nanti sajalah. Dulu aku selalu merasa masih ada nanti. Ternyata, beberapa hal begitu dikunci, tidak bisa dikeluarkan lagi. Wan, semoga kamu selalu aman dan sejahtera. Cincin ini berisi masa lalumu, juga masa depan kita. Aku menjaga bakatmu seperti menjaga hidupku. Kau mau membiarkanku menyetujui semua kebahagiaan sisa hidupmu? Hasilnya hanya satu, disetujui permanen. Aku bersedia. Ada apa? Ada sesuatu di sana? Tidak ada. Rasanya seperti ada binatang buas menangis Jing Chuan. Ayo, jangan biarkan ibu menunggu terlalu lama di surga. Ibu Wan sudah menikah. Dia sangat baik padaku. Dia mau mendengarkanku melihat kodeku Wan sekarang benar-benar bebas. Tante, lain kali aku akan membawanya menemuimu. Wan. Maaf. Aku salah, sungguh salah. Akulah yang menyebabkan ibumu meninggal. Akulah yang menghancurkanmu. Juga menghancurkan diriku sendiri. Logika inti sistem ini hanya satu. Di hadapan kehidupan prosedur harus mengalah. Kami telah menyediakan untuk global lebih dari 100.000 pasien miskin persetujuan dalam hitungan detik bantuan medis. Kakak kelas. Akhirnya kau menjadi orang yang membuat aturan. Hei, lihat. Direktur Lin hebat sekali. Sistem 138 ini menyelamatkan berapa banyak nyawa? Ya, katanya nama ini untuk mengenang ibunya. Aku dulu membunuh dengan tanganku sendiri bukan hanya ibu mertua tetapi juga satu-satunya penebusanku. Han Yuan diubah menjadi Han Yuan. Tidak disetujui aku, Nyonya Zhou. Ting Chen, cepat tanda tangani untukku. Sepertinya dia sudah gila. Sayang sekali. Semua karena perbuatan sendiri, tak bisa diselamatkan. Ayo kita pergi. Jing Chuan, aku sepertinya sudah lama tidak memimpikan sore itu. Karena duniamu sudah terang Wan jalan ke depan, kau mau pergi kemana? Kemanapun boleh. Asalkan prosedurnya adalah dirimu, tujuannya adalah dirimu, aku tidak akan pernah tersesat.